Ini penting sekali, sangat-sangat penting. Sehingga kamu tidak membuang-buang waktu, sehingga kamu bisa mengambil keputusan dan bersikap dengan tegas. Bicara tentang Allah tidak berkenan dengan hubungan kalian. Dan di sini topiknya adalah pacaran. Sekali lagi, topiknya adalah pacaran. Artinya Allah tidak berkenan dengan hubungan yang kalian sedang jalani, yaitu pacaran. Ada beberapa tandanya. Nah, kalau kamu dapati ini, kamu harus bersikap dengan bijak dan bersikap dengan tegas. Kalau enggak, kamu akan buang-buang waktu dan kamu akan sangat dirugikan. Ada 10 tandanya Allah tidak berkenan dengan hubungan kalian. Yang pertama, coba pikirkan baik-baik. Terlalu banyak masalah yang kalian hadapi di dalam hubungan kalian. Tapi kan siapa yang gak punya masalah? Oke, benar. Tapi masalahnya adalah yang kalian hadapi ini masalah-masalah yang namanya prinsip. Jadi banyak sekali masalah prinsip yang kalian bentrok, tabrak, dan ini menjadi masalah yang serius. Contoh, tidak seiman. Contoh, kekanak-kanakan. Contoh, egois. Contoh, hanya mementingkan kepentingan pribadi. Ya, ini masalah-masalah prinsip. Tidak ada kesatuan di situ. Dan ini yang menjadi pertanyaan bagi kamu. Kenapa ini terjadi, dan terjadi lagi? Itu yang pertama. Terlalu banyak masalah dan gak selesai-selesai. Baru muncul satu, muncul lagi. Tambah lagi masalah baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dia terlalu banyak tuntutan yang macam-macam. Yang aneh-aneh tuntutannya. Ya, kalau tadi tuntutannya contoh lebih baik, oke, masuk akal. Lebih sabar, oke, masuk akal. Lebih banyak bersyukur, oke, masuk akal. Ini tuntutannya yang aneh-aneh. Mesti beginilah. Ya, mesti mengutamakan pendapat dia lah. Dia yang lebih penting lah. Dia nanti kepala rumah tangga lah. Dia yang mesti diinikan. Tidak boleh membantah, tidak boleh. Coba perhatikan baik itu. Terlalu banyak tuntutan-tuntutan yang terlalu dibuat-buat dan tidak masuk akal. Dan kamu tertekan. Dan kamu gak nyaman. Dan ini menjadi masalah yang serius. Terlalu banyak tuntutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia ternyata ada yang lain selain kamu. Parah enggak? Parah banget. Jadi ini jelas bahwa Allah itu tidak berkenan. Allah itu membuka fakta dan kenyataan. Allah itu sedang menyelamatkanmu dari orang yang gak benar. Allah itu sedang menyelamatkanmu dari hubungan yang gak benar. Dan itu parah banget. Parah banget. Tidak bisa ditoleransi yang namanya perselingkuhan. Yang namanya kamu diduakan. Yang namanya kamu nomor sekian dari berapa banyak. Tidak bisa ditoleransi. Dan Tuhan baik sama kamu. Dibukakannya fakta dan kenyataan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini lagi Allah bukakan. Ternyata setelah kamu dapatin, ya bahkan mungkin baru-baru ini kebuka, dia ternyata belum move on dari mantan kekasihnya. Masih ada komunikasi tersembunyi. Masih panggilan seperti dulu, panggilan sayang lah, honey lah.
Bahkan yang lebih menyakitkan hatimu adalah mereka masih ketemu berduaan, diam-diam di belakang kamu. Jadi betul dia ini belum move on. Kamu apa dong? Tempat pelarian dia saja. Dan itu menyakitkan banget sebenarnya. Jadi dia dengan kamu tidak ada perasaan sebenarnya. Cuman pelarian saja. Dan Tuhan baik, dibukakannya fakta dan kenyataan. Sehingga kamu ditolong dari hubungan yang salah. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah Allah juga bukakan. Terlihatlah sifat asli orang ini. Keluar sifat aslinya. Keluar aslinya orang ini. Selama ini dia pakai topeng sama kamu. Apa aslinya dia? Kasar. Apa aslinya dia? Penipu. Jadi selama ini dia nipu kamu. Begitu panjang, begitu lama dia nipu kamu. Terus kemudian aslinya apa? Ini orang pakai topeng selama ini. Dan Allah itu membukakan semuanya. Allah menolong kamu dari orang yang munafik seperti ini. Orang yang pakai topeng, orang yang modus sama kamu. Kamu ditolong dari situ. Yang keenam, tanda Allah tidak berkenan dengan hubungan kalian. Yang keenam adalah dia tidak jelas. Bayangin kalian jalin hubungan bertahun-tahun. Kamu tak kunjung dikenalin ke keluarganya. Terus kamu mau ngapain? Tidak mau membicarakan lebih serius ke depan pernikahan. Tidak mau dianya. Coba bayangkan. Terus gimana? Kamu mau harapkan apa dari orang yang tidak jelas? Masa depan seperti apa yang kamu harapkan dalam hubungan yang dia tidak jelas? Allah baik sama kamu. Dibukakannya, dinampakkannya, diperlihatkannya bahwa orang ini tidak jelas. Itu yang keenam. Yang ketujuh, orang ini modus sama kamu. Dibukakan Allah lagi. Pinjam duitmu, pinjam kendaraanmu, tidak dibalikkan. Dan Allah bukakan ternyata bukan cuma sama kamu. Udah banyak juga orang jadi korban dia. Dimodusin sama dia. Dimanfaatin sama dia. Dan kamu korban yang kesekian. Ngeri ndak itu? Ngeri. Ya pantaslah Allah tidak berkenan dengan hubungan itu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, orang ini bersikap misterius. Nah dari sini kamu udah tahu, udah baca nih, gerak-gerik orang ini aneh. Masa kalian pacaran, kamu gak tahu di mana rumahnya. Masa kalian pacaran, kamu gak tahu dia kerja apa. Masa kalian pacaran, kamu gak tahu siapa keluarganya, kehidupannya seperti apa. Kan aneh. Sementara kamu jujur dengan kehidupanmu. Dia tahu kehidupanmu, dia tahu keluargamu. Tapi dia berbanding terbalik dengan kamu, kan aneh. Allah menolong kamu dari orang yang tidak beres. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, Allah menolongmu karena apa? Orang ini seringkali mengancam-ngancam kamu. Dan ancamannya itu serius. Dan untuk itu kamu perlu sharing sama orang terdekatmu, sahabatmu, temanmu. Sharing dengan saudaramu, abangmu kah, ya, kakakmu kah, terlebih kepada orang tuamu. Sharing kalau kamu mendapat ancaman atau apa, supaya mereka bisa bantu kamu. Dan ini Allah menolong kamu dari hubungan yang tidak benar gitu loh. Itu yang kesembilan. Ya, dia sering mengancam kamu dan itu serius. Dan yang terakhir, tanda Allah tidak berkenan dengan hubungan kalian. Yang terakhir adalah dia ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan, yang kamu harapkan, yang kamu inginkan. Tidak seperti itu. Ya, yang kamu harapkan dia baik, ternyata penipu ulung. Yang kamu harapkan dia dewasa, ternyata kekanak-kanakan. Yang kamu harapkan dia baik, ternyata dia modus. Yang kamu harapkan dia setia, ternyata dia selingkuh. Jadi dia tidak seperti yang kamu bayangkan. Dan Tuhan memberitahukan bahwa sebenarnya dia seperti ini. Tidak pantas untuk kamu. Nah untuk itu teman-teman, coba kamu komen ya.
kamu yang mana yang kamu dapatin dari 10 tanda ini? Coba komen ya, saya pengen tahu. Nah, saya berharap ini membantumu untuk kamu tegas mengambil keputusan. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa tetap semangat. God bless you.